Tunjangan DPR dengan nominal yang fantastis menuai hujan kritik masyarakat. Namun situasi semakin memanas karena jawaban DPR menghadapi kritik warga bukannya menenangkan, malah sebaliknya menimbulkan chaos di ruang publik. Lalu apa yang membuat DPR seakan bersikap anti kritik? Dua narasumber bergabung untuk kami diskusikan lagi soal ini. Ada anggota DPR periode 2014-2019 Zulfan Lindan dan analis politik dari Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat sore, Ival, Bang Baik, Zulfan. terima kasih Apa sudah kabar bergabung bersama Mas kami kali ini. Yunarto? Eh, saya mulai dari Pak Zulfan dulu deh kalau begitu. Pak Zulfan begini, karena kan ada realita sosial yang dihadapi makanya kemudian kritik ini mencuat. Tapi kemudian direspon oleh anggota DPR periode saat ini seolah-olah terkesan anti kritik. Seolah juga merasa sensitif dengan kritikan ini. Atas dinamika ini apa yang keliru, apa yang salah sebetulnya? Begini, kita kan tahu seharusnya saya ucapkan selamat dulu ke Mas Yunarto ini Kenapa tuh? dan kepada kawan-kawan Kompas TV ya. Oke. Eh, kita mengharapkan kan parlemen ini punya kualitas kan gitu. Sehingga mereka tidak reaktif merespon apa-apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik tindakan ataupun pikiran-pikiran yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kan sekarang banyak anggota DPR ini yang terpilih ini kan karbitan. Dari mana Ini tolak ukurnya bilang persoalannya. karbitan, Bang? Ya? Dari mana tolak ukurnya dibilang karbitan itu? Lah itu reaksi seperti Sahroni itu kan karbitan itu. Ya, masa bilang masyarakat tolol, bodoh. Ini karbitan, kalau dia bukan karbitan, pasti dia lebih merenung dulu, berpikir dulu, gua ini kan wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, saya harus bisa menangkap aspirasi mereka. Saya harus bisa menjawab persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ya kan, jangan reaktif seperti itu. Anggota DPR itu kan harus aktif, bukan reaktif, kan gitu. Bagaimana kalau seorang anggota DPR ini menanggapi secara reaktif seluruh apa yang dikritik oleh masyarakat terhadap DPR? Nah itu kan baru contoh satu aja, Sahroni. Banyak yang lain, misalnya situasi ekonomi kita, keuangan kita dalam keadaan sulit, buruh, guru semua dalam keadaan sulit, lalu kita menerima kenaikan gaji berjoget-joget. Ini kan gila udah ini. Bagaimana kita nggak bilang karbitan ya, mental-mental seperti ini. Saya belum lagi kalau bicara pengalaman saya selama 2 periode menjadi anggota DPR. Mungkin periode 99-2004 itu setelah reformasi itu memang beda ya dengan menjadi anggota DPR pada 2014-2019. Kondisinya itu lingkungannya berbeda sekali. Behavior anggota DPR juga beda sekali. Nah ini nanti akan saya jelaskan. Oke. Ya. Biar Mas Yunarto dulu lah bicara. Boleh, oke. Kalau Mas Yunarto, karena kan sangkut pautnya jadi akhirnya kan begini, kalau dibilang kan, saya ngutip pernyataannya Pak Zulfan tadi, ada istilah karbitan itu tadi, jadi kan ada pertanyaan kualitas SDM yang terpilih menjadi anggota Dewan sekarang jadi pertanyaan, kalau Anda punya kacamatanya gimana, Mas Soto? Gini Mas Ival, dari awal saya misalnya diundang TV, media berbicara mengenai DPR, memang selalu dalam framing yang negatif. Artinya, kalau kita bicara tanpa kondisi aktual pun, riset atau survei, misalnya ketika ditanyakan mengenai kepercayaan publik dan kepuasan publik terhadap semua lembaga negara, DPR itu selalu dalam posisi paling buncit. Sehingga artinya apa sih, kalau puluhan tahun terjadi seperti ini, ada problem yang sifatnya sistemik yang didiamkan, dibiarkan dan dinikmati. Oleh siapa? Oleh kelembagaan DPR sendiri, oleh undang-undang yang mungkin memang membolehkan, atau oleh rumah dari anggota DPR, artinya partai. Memang mendiamkan saja bahwa kemudian kepercayaan publik terhadap lembaga negara tetap dalam posisi yang buruk terhadap mereka. Yang kedua ditambah dengan kondisi aktual yang tadi sedikit Bang Zulfan sudah sebutkan ya, bahwa tidak terasanya kerja dari anggota DPR ini sekarang juga bertemu dengan situasi aktual yang membuat masyarakat semakin marah. Apa sih misalnya ketika kita berbicara mengenai banyak sekali perdebatan mengenai kok banyak sekali variabel pajak yang akan dinaikkan oleh pemerintah. Artinya makin mencekik dan membuat masyarakat mengikat pinggangnya. Di satu sisi kok ada yang tidak masuk akal tunjangan buat rumah 50 juta per bulan.
rumah seperti apa, dan ketika coba dijelaskan dalam sebuah komunikasi oleh pimpinan DPR, terjadi keluar sebuah kalimat yang memperlihatkan mereka pun nggak ngerti, mereka nggak punya basis argumentasi yang kuat, dan mereka hanya menerima. Di sisi lain, kita juga kemudian mengetahui bahwa situasi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja ketika banyak kebijakan pemerintah yang sifatnya kontroversial. Kenapa kemudian amarahnya dialamatkan kepada DPR? Karena memang dalam sistem bernegara yang benar, satu-satunya penyaluran yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika tidak puas, ketika keberatan, ketika putus asa dengan kebijakan pemerintah, ya DPR. Tapi kalau Nah, kemudian ada problemnya pandangan, adalah ada kritik terhadap DPR sendiri, kemudian DPR-nya reaktif, berarti apa yang salah kalau gitu? ya ini sebenarnya menunjukkan ya, anggota DPR memang nggak takut sama masyarakat. Kalau kita lihat misalnya bagaimana positioning seorang anggota DPR, memang ada masalah, ada problem yang mendasar, Mas Tifal. Pertama, kalau kita lihat DPR ini takutnya hanya kepada ketua umum. Kenapa? Yang bisa merecall, mengganti mereka kapanpun lewat PAW, itu adalah DPP partainya. Notabene adalah keinginan subjektif dari ketua umumnya. Masyarakat tidak punya saluran untuk kemudian bisa mempertanyakan pertanggungjawaban kinerja dari DPR. Ini juga problem sistemik, Oke. Mas Tifal ya. Ya. Hanya di Indonesia yang menganut sistem presidensial, tetapi partai itu bisa merecall anggotanya kapanpun sekehendak hati dari partai. Di Amerika Serikat itu dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi, tidak bisa. Di Filipina itu tidak bisa dilakukan kecuali terjadi pelanggaran berat. Di Indonesia kita tahu kapanpun mereka bisa diganti. Itu yang menyebabkan masyarakat itu ditempatkan oleh anggota DPR hanya ketika mereka berkampanye 5 tahun sekali. Oke. Ketika reses dilakukan pun, itu bukan dalam konteks mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan, enggak, mereka bagi-bagi. Nah, oke, Yang sorry, saya tahan dulu di namanya situ, Mas Toto. reses, kerjasama dengan kementerian, masyarakat hanya dilihat sebagai objek. Aha. Dalam konteks itulah, menurut saya memang selain kita harus memberikan penilaian dan kritik yang keras terhadap anggota-anggota DPR secara pribadi sesuai dengan kerjanya, tapi kita juga harus berani membongkar aturan dan sistem, termasuk kita kritik partai Dengan bagaimana hal-hal yang sistemik seperti ini dibiarkan terlalu lama. Dengan fakta seperti itu, Pak Zuldan, muncullah semacam candaan di netizen. Kalau perlu bikin KPI barulah untuk jadi anggota DPR harus lulus minimal S2, kemudian TOEFL 500. Perlu KPI khusus lagi nggak nih kalau melihat faktanya untuk sekarang aja sudah seperti ini? Halo? Ya, Pak Zulfan? Ya, itu apa yang kata Mas Toto tadi, itu sudah pernah kita bicarakan agar anggota DPR itu mengenai kinerja itu dinilai oleh konstituennya. Gitu loh. Supaya apa? Konstituen itu bisa mengusulkan kepada pimpinan DPR atau lembaga tertentu yang dibentuk untuk melakukan PAW anggota DPR yang tidak bekerja, bukan karena ketua umum. Ketua umum kadang-kadang nggak mau tahu dengan kondisi anggotanya, masuk nggak masuk, ya tidak, artinya nggak bisa memantau keseluruhan karena laporan-laporan itu kan harus rutin dari praksi, dari macam-macam gitu. Kadang-kadang laporan-laporan itu nggak sampai. Atau kalau ketua umum memang happy dengan anggota itu, walaupun nggak bekerja, ya tetap ada dipertahankan. Nah, kalau gitu Nah, konkretnya menilai itu dari DPP harusnya dalam unsur penilaian yang kayak gimana, Bang? Biar juga terbuka juga ke publik begitu. Nah, udahlah, kita kan tahu anggota DPR yang terpilih tidak pernah datang waktu kampanye pun tidak pernah datang. Apalagi waktu dia sudah terpilih tidak pernah juga datang ke konstituennya. Mana pernah ditegur. Jadi proses awalnya ini memang ketua umum partai, pimpinan partai, elit partai ini memang sudah nggak benar gitu di dalam melakukan rekrutmen dan menentukan calon-calon anggota DPR, likes and dislike. Itu persoalannya, tidak lagi dilihat ini orang berkualitas atau tidak, mampu bekerja atau tidak. Itu tidak pernah. Banyak sekali lah, saya pengalaman misalnya ya, waktu itu kita jalan ke Brazil, tugas, ya kan, dari DPR. Itu anggota DPR yang ngomong-ngomong tolol itu ikut bersama saya. Acara kita kan 5 hari, dia 1 hari udah pulang. Akhirnya saya sendiri menghadapi parlemen, menghadapi menteri pertanian ini. Itu dubesnya tak heran. Ini kok begini sih? Iya kan? Dan akhirnya saya
Sampai pas itu waktu Natal, saya terpaksa ikut Natal juga di Sao Paulo kan. Mhm. Nah itu, jadi satu lagi pengalaman saya, itu bisa tanya sama Aulia Rahman, dubes kita di Ceko. Hmm. Yang datang 20 orang. Ya kan? Kemudian hari pertama sudah tinggal 15, hari kedua tinggal 10. Hari berikutnya tinggal saya sendiri menghadapi berbagai hal, menghadapi pemerintah kinerja partner kita di luar negeri. Ya. Itu Bang Aulia tanya itu. Dubes Oke. Brasil bisa ditanya dan dubes-dubes lain bisa ditanya. Rata-rata begitulah kualitas anggota DPR kunjungan kerja itu hanya hadir 2-3 hari, padahal seminggu dananya sudah diambil seminggu, 3 hari udah pulang. Sehingga poinnya adalah kalau Anda memberikan 2 contoh itu, terutama untuk soal gaya komunikasi antara anggota ke rakyat itu, benang merahnya apa kalau gitu? Ya harusnya kan pertama, tadi Mas Toto bilang mereka dapat anggota uang, kita kan dapat uang. Saya rasakan itu ketika saya anggota DPR dapat misalnya waktu reses, kita ada kunjungan daerah, ya, mengunjungi konstituen, kita dapat 200 juta misalnya. Kita komunikasi dengan dia, apa kekurangnya bangun jembatan, bukan disimpan uang itu masuk rekening kita. Gitu loh. Nah ini kan banyak anggota DPR waktu dia berkomunikasi dengan masyarakat, dia harus menangkap aspirasi masyarakat. Mereka nggak datang ke konstituen. Kalaupun datang ke daerah itu, kongko-kongko aja di hotel-hotel. Nanti pasang spanduk. Nah, seolah-olah mereka sudah ketemu rakyat, ya kan? Dialog segala macam. Tapi nggak lakukan. Nah, ini kan bisa ditanya. Kalau saya misalnya, Julvan itu juga nggak kerja, tanya aja sama konstituen saya selama saya jadi anggota DPR. Datang nggak? Oke. Ke kampung-kampung kita datang semua. Sehingga kan PR sekarang berarti kan ada di tataran partainya sekarang, Mas Toto. Pimpinan partainya bagaimana memastikan anggota-anggota dewan yang sudah dapat suara rakyat itu kemudian duduk di DPR bisa menjaga komunikasi publik dengan baik, menjadikan representasi publik itu benar-benar nyata. So kalau udah kayak gini kondisinya, sulit nggak untuk mengubah itu? Ini masalah pertama political will ya. Kita bicara perusahaan deh. Perusahaan ketika sudah jadi perusahaan terbuka saja, bukan perusahaan organisasi publik loh, perusahaan terbuka secara komersil. Dia harus melaporkan segala sesuatu dari operasional perusahaannya selama per 3 bulan atau per kuartal. Kenapa sih DPR nggak melakukan itu? Kenapa sih partai tidak melakukan itu misalnya? Mas Toto? Ya sinyal Mas Toto kayaknya Iya. Kita coba mantap. perbaiki dulu komunikasi dengan Mas Toto. Sambil kita akan lanjutkan lagi diskusi terutama soal transparansi dan akuntabilitas untuk sisa masa periode DPR berikutnya. Kita diskusikan nanti ya. Kita lanjutkan lagi diskusinya usai jeda berikut ini. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Do! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula. Nyaman diminum. Happy banget jadi ayah. Momen si kecil nyaman bermain dan bebas bergerak selalu ditunggu. Karena pakai Baby Happy, popok anti ruam yang daya tampungnya 500 ml. Yuk pakai Baby Happy Body Fit Pants, popok anti ruam. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.
Untuk masa depan cemerlang generasi harapan bangsa yang sehat, cerdas, dan berkualitas, diperlukan kecukupan gizi yang baik. Dan melalui program makan bergizi gratis, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, melalui Satgas MBG Kadin, membangun 6 SPPG di Bekasi, Depok, Bandung, Cirebon, Tegal, dan Semarang. Diresmikan di bulan Agustus dalam rangka merayakan kemerdekaan RI oleh Kepala BGN dan disaksikan langsung oleh Ketua Umum Kadin. Yang terhormat, tentu saja yang saya cintai nih, Bapak Kasatgas MBG Kadin, Bapak Handoyo. Kolega saya yang sangat luar biasa kerjanya, siang malam mengerahkan segala macam sumber daya, Bapak Handoyo S. Mulyadi, Kasatgas MBG Gotong Royong Kadin, dan Eksekutif Chairman dari Temposcan Group. Pembangunan 6 SPPG ini seluruhnya dibiayai oleh Temposcan dengan desain dan standar mutu bangunan serta peralatan yang berkualitas. Berjuang bersama menciptakan generasi emas Indonesia, Temposcan 100% Indonesia. Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk, meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Anda untuk melihat pantauan terbaru dari udara pasca unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang meluas hingga bawah tol dalam kota. Visual ini menunjukkan kerumunan massa masih berada di sekitar area pejompongan dan tampak polisi berupaya untuk membubarkan mereka sehingga bisa keluar dari area sekitar DPR beberapa saat yang lalu. Terlihat gas air mata juga masih dilontarkan untuk membubarkan para pengunjuk rasa dan hingga sore ini kericuhan masih terjadi di sekitar kawasan DPR MPR. Ini titik di kawasan Pejompongan dan belum bisa diketahui akan berapa lama memakan waktu pembubaran terhadap massa ini. Di sebelah kiri layar Anda terlihat ini juga beririsan dengan jalur rel kereta dan sedikit banyaknya sudah terimbas juga terhadap perjalanan kereta komuter. Ini sudah masuk jam pulang kerja, akan berdampak juga ke banyak pengguna komuter yang akan pulang setelah beraktivitas di kawasan Jakarta. Anda yang akan beraktivitas pulang kerja saat ini di kawasan Jakarta perlu berhati-hati untuk jalur-jalur yang terkonsentrasi bagi massa berkumpul di tengah upaya polisi atau petugas membubarkan massa pengunjuk rasa dan juga dampak lain terutama aktivitas transportasi umum baik itu untuk KRL, kereta komuter maupun juga bus Transjakarta yang sedikit banyaknya sudah diumumkan melalui kanal media sosial masing-masing dari penyedia jasa angkutan umum ini. Kita akan coba lanjutkan lagi diskusi kami bersama dengan dua narasumber, mantan anggota DPR RI Zulfan Lindan dan juga Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Saya mau coba pastikan dulu Mas Toto, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Mas Ival. Oke. Sorry. Oke. Sekarang saya coba mau bicara soal transparansi, karena kan ini juga yang jadi PR sebetulnya membuat akhirnya kegaduhan semacam ini memuncak, bahkan sampai sekarang masih terus terlihat demonstrasi di berbagai daerah. Transparansi itu ada contoh yang sempat disampaikan juga di Parlemen Inggris, itu gaji dari anggota dewan itu dipublikasikan secara transparan, itu uang dari mana terpakai berapa saja. Apakah menurut Anda Bang Zulfan itu memungkinkan bisa dilakukan di parlemen kita atau malah akan sulit direalisasikan? Ya sangat mungkin. Saya kira kan memang secara periodik itu kan kita harus melaporkan LHKPN ke KPK. Tetapi kebanyakan anggota itu kan melaporkannya setahun sekali kan. Nah harusnya kan itu dipantau terus. Jadi kan paling tidak kalau 6 bulan sekali kan nggak ada orang naik anggarannya tunjangan 6 bulan sekali kan. Kalau setahun kan pasti ada. Tetapi kan harus tetap dilaporkan. Dan transparansi itu menurut saya sangat penting. Apa sih salahnya? Gaji pokok kita sekian, kita dapat ini, dapat itu, kan sampaikan aja. Gitu loh. Nah jadi kita bisa
lebih hebat daripada parlemen Inggris kalau memang mentalnya diperbaiki gitu loh. Cuman Jadi kalau dengan fakta seperti ini, masalah pandangan bahwa ada tunjangan yang dirasa tidak masuk akal atau tunjangan dinaikkan ini tidak perlu tapi malah kesannya reaktif seperti ini, rasanya bakal sulit gak sih untuk kemudian ada transparansi atas gaji para anggota dewan ini menurut Anda? Begini, masalahnya kan pendapatan DPR itu banyak ya. Anda tahu kenapa orang berebut-rebut menjadi badan kerjasama antar parlemen itu? Karena itu keluar negeri itunya bisa berkali-kali setahun itu. Dan sekali keluar dia 15.000 US, 14.000 US, mungkin juga ada yang 20.000 US. Keluarnya berapa? Bawa pulangnya berapa? Nah, itu kan harus transparan juga. Tapi kan itu tidak pernah dipersoalkan oleh pimpinan partai, oleh institusi DPR-nya sendiri. Masyarakat nggak tahu itu. Gitu loh. Yang mereka kadang-kadang berangkat cuma sampai airport, kemudian bisa saja dikembalikan ya. Oke. Diurus oleh travelnya macam-macam. Pendapatan DPR itu banyak sekali. Oke. Ini 50 juta ini kan kalau kita bilang kan hanya yang termanifestasi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu kan banyak. Nah jadi menurut saya sebenarnya begini, persoalan kenaikan tunjangan ini berkaitan dengan kesulitan ekonomi masyarakat sekarang. Kok tega gitu loh. Ya. Kok tega sekali. Ya kan? Masyarakat dikenakan pajak, beras mahal, semua mahal. Terus BPJS-nya juga dipersoalkan, mau ditingkatkan. Tetapi ada anggota DPR yang harusnya kritis, mengkritisi apa-apa yang terjadi, yang dilakukan oleh eksekutif harus kan dikritisi, bukan mereka menikmati. Oke, kalau begitu Mas Toto, ini kan PR-nya kesadaran untuk transparan dan akuntabel atas gaji dan kinerja yang sudah dilakukan selama ini. Masih bisa berharap kita dengan transparansi itu bisa segera terwujud dengan realitas sekarang seperti ini? Mas Tifal, kalau memang niat, partai tinggal kemudian bukan meminta, menginstruksikan setiap anggota DPR punya website pribadi yang diantaranya harus berisikan pertanggungjawaban kinerjanya, pertanggungjawaban ketika menggunakan dana reses. Hanya sedikit sekali anggota DPR yang memiliki website yang memiliki kualifikasi seperti itu. Yang terjadi katanya kan dunia digital. Kita tahu hampir semua DPR punya yang namanya akun sosial media, tapi sebagian di antara kita tahu pamer mobil mewah dan lain-lain lah, saya nggak usah sebut nama. Kalau itu diinstruksikan saja oleh DPP, saya pikir kan akhirnya masyarakat punya sebuah tools yang bisa kemudian mereka nilai, konstituen bisa punya tools untuk membuat mereka bisa menilai. Problemnya agak sulit kita berharap dari political will dari partai. Kelembagaan DPR sendiri kita tahu setiap tahunnya itu tidak pernah transparan seutuhnya, misalnya terhadap fungsi legislasi. Berapa banyak yang dari draft akademik, lalu kemudian risalah itu dibuka. Itu hampir tidak pernah memenuhi dari jumlah yang mereka sahkan. Termasuk kalau DPP kemudian misalnya bisa membuat laporan per 3 bulan, per kuartal layaknya perusahaan terbuka, bisa perlihatkan kan bagaimana tindak anggota DPR dari hal yang paling kuantitatif deh. Absensi seperti apa. Dari situ aja kita sering mendengar kan, banyak yang sering bolos, tapi kemudian jadi terus-menerus karena tetap diberikan di nomor urut 1. Memang ini berawal dari sebuah political will yang menurut saya memang belum kelihatan niatan serius dari DPP. Dan mau tidak mau dalam kondisi seperti ini, protes-protes dari masyarakat akan terus muncul dan seperti yang kita lihat sekarang. Harus diingat bahwa setahun 6 hari yang lalu, kita juga melihat DPR ini dikepung dalam konteks Indonesia darurat. Oke. Ketika kita tahu DPR ingin menggagalkan keputusan MK yang dianggap merupakan representasi suara rakyat terkait dengan pilkada dan pada akhirnya menjadi gagal. Tapi kan kita tidak mau terus-menerus terjadi situasi seperti ini. Yang terakhir saya berharap sekali lah, Pak Prabowo ini kan niatannya katakanlah sangat besar untuk kemudian membuat negara ini maju. Pak Prabowo jangan menambah kerusakan carut-marut dari tidak bekerjanya DPR dengan Anda membangun koalisi sebesar-besarnya, bahkan kalau bisa semua partai masuk dalam koalisinya. Karena ketika itu terjadi, fungsi pengawasan mati, fungsi anggaran mati, fungsi legislasi itu juga hanya akan nurut kepada apa yang diinginkan oleh pemerintah. Padahal dalam sistem presidensial, publik itu memilih 2 kali, memilih eksekutif atau presiden dan memilih
legislatif supaya mereka berantem tanda kutip secara tata negara, sehingga ketika ada kebijakan yang dianggap tidak representatif, DPR bisa berfungsi. Ketika Pak Prabowo ingin merangkul semuanya menjadi bagian dari pemerintahannya dengan diberi kursi menteri, pada titik inilah kita melihat DPR akhirnya menjadi hanya datang, diam, dan duduk. Satu pertanyaan terakhir untuk masing-masing. Karena kalau kembali lagi ke kontroversi cara jawab DPR hadapi kritik rakyat ini, kalau menurut Anda Pak Zulfan, perlukah ada semacam, ini tiba-tiba terpikir aja sih, karena kan ada beda jawaban yang dikeluarkan antara pimpinan dengan anggota kemarin itu. Dibilang penjelasan rincian tunjangan datang dari pimpinan, sementara anggota tidak tahu soal rincian tunjangan itu. Menurut Anda perlu nggak sih ada protokoler khusus, entah itu juru bicara khusus menjelaskan masalah soal tunjangan atau hal-hal fasilitas yang diberikan semacam ini? Karena ini kan sensitif juga isunya. Kembali lagi soal transparansi, ya kita kan kalau gitu salah menyalahkan. Itu kan semua pimpinan DPR kan mengkomunikasikan kepada praksi. Mereka sudah tahu lah, nggak mungkin mendadak tiba-tiba ada seperti itu. Semuanya sudah diinformasikan kepada anggota. Mana ada sistem administrasi kita tiba-tiba gitu kan nggak ada. Jadi begini Mas Toto ya. Saya berapa kali sebagai anggota DPR, saya berbeda dengan Pak Surya Paloh, dan saya berdebat sama dia. Ketika waktu itu mau bikin holding Pertamina, saya bilang saya tidak setuju. Bagaimana Pertamina jadi holding sementara PGN, perusahaan gas itu keuntungannya lebih besar. Baik. Nah, dia mungkin ditelepon nggak tahu saya oleh menteri atau oleh presiden, saya disuruh gini. Nggak bisa, saya bilang, saya lawan. Kalau abang pun menentang, saya lawan. Nggak ada urusan, saya bilang, mau PAW. Saya tegaskan gitu sama Pak Surya. Akhirnya dia bilang, ya udah, aku setuju dengan pikiran kau. Sehingga ini tergantung pada individu lagi menurut Anda ya Mas Toto? Iya. Tidak bisa hanya berapa banyak orang seperti Bang Zulfan. Dan kita tahu akhirnya mental juga begitu ya. Artinya kan sebenarnya ada beberapa hal yang memang ini tidak mudah kita bicarakan dalam waktu beberapa menit. Sistem recall menurut saya itu harus dihapus. Kita pernah menghapus sistem recall yang memberikan kewenangan penuh hanya kepada DPP partai untuk mengganti anggota DPR. Tahun 99, recall itu kemudian diganti. 2003 itu muncul kembali yang menyebabkan suasana psikologis dari anggota DPR. Dia nggak peduli sama masyarakatnya, dia takut sama ketua umumnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kalau memang ada niatan dari partai-partai supaya tidak kemudian terus-menerus dimusuhi, termasuk anggota DPR-nya, yuk dorong, keluarkan instruksi untuk membuat transparansi melalui kanal-kanal yang memang dalam dunia digital itu sangat mudah untuk diinstruksikan untuk dibuat oleh setiap anggota DPR. Prakteknya sampai sekarang itu tidak nyampe 10%. Mereka yang kemudian membuat pertanggungjawaban seperti ini yang bisa diakses oleh siapapun. Yang ketiga harus dimulai dari kelembagaan DPR-nya. Ketika kelembagaan DPR sendiri tidak pernah mentransparansikan dengan baik kerja-kerja legislasi, pengawasan, dan anggaran dari anggota-anggotanya, bagaimana mungkin kita berharap bahwa ada niatan dari individu seperti Mas Tifal tadi katakan untuk melakukan hal serupa. Oke. Saya kalau bisa setengah menit ingin menginformasikan. Oke. Jadi 2015 itu pernah diinstruksikan agar seluruh anggota DPR membuat laporan, baik dalam bentuk tulisan ataupun foto, kunjungan dia ketika reses. Kemana dia pergi. Itu dibuat laporan dengan lengkap. Dipublikasikan kemana harusnya itu? Dipublikasikan kemana itu harusnya? Itu kan sebagai laporan kepada pimpinan partai, pimpinan praksi, ya kan? Itu kan dilaporkan bahwa betul-betul anggota ini. Tapi walaupun banyak anggota yang protes, nggak setuju. Tapi saya nggak tahu sekarang itu masih ada atau tidak. Gitu. Alasannya waktu itu diprotes karena apa, Bang? Ya nggak disebut, ngapain gitu-gitu. Udah cukup lah kita, yang penting kan kita sudah reses, kita udah datang ya. Nggak bisa dong, harus ada dibuktikan fotonya di mana. Jangan fotonya cuman duduk di kafe satu, cuman ganti spanduk, anggotanya itu juga, spanduknya aja diganti. Kami menerima masyarakat ini, ya kan? Tapi tempatnya masih sama, spanduknya diganti. Kan kalau dia ada fotonya langsung datang ke sana kan jelas dia nyebrang sungai, dia masuk hutan, dia macam-macam. Kalau misalnya di daerah gitu ya. Sudah kami tangkap. Oke, sudah kami tangkap poinnya di situ. Bang Zulfan, Mas Toto, terima kasih banyak sudah berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Terima kasih Mas Zulfan. Ya.